Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video, di mana video ini merupakan sebuah pernyataan daripada Pendeta Mel Atok yang mereaksi terkait isu heboh di mana ada salah satu mantan menteri, khususnya mantan menteri Kominfo ya, Kementerian Informasi, di mana terkait kasus korupsi gitu loh. Dan salah satu aliran dana yang disebutkan itu mengalir kepada salah satu gereja atau yayasan Katolik yang ada di NTT. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwasannya Pendeta Mel Atok ini merupakan anak atau putra daerah daripada NTT yang sehariannya Pak Pendeta ini bergerak di bidang rohaniawan. Dan kalau kami lihat ya dari beberapa videonya, ini banyak sekali memang kejujuran yang ada di dalamnya gitu loh. Baik itu mengenai bagaimana kalau misalkan umat kekristenan ini menjadi mayoritas, di mana umat kekristenan ini menjadi mayoritas, itu kebejatan moral yang nyata pasti akan terjadi di sana. Dan ini disampaikan oleh Pendeta Mel Atok pada salah satu khutbahnya yang ada di video ya. Gitu, sahabat Bila bisa mencari di sana. Nah, memang terbukti ya apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok ini, ketika umat Kristen ini menjadi mayoritas atau menjadi pemimpin, ya dibuktikan dengan Johnny Plate ini ya, dengan menggunakan dalam tanda petik dan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan kehendak pribadinya gitu loh. Dan atas dugaan korupsi ini justru malah menyangkut pautkan aliran dananya kepada salah satu yayasan Katolik dan salah satu gereja gemit ya yang ada di NTT sana. Ya, ini pasti rame, makanya banyak orang pasti bicara tentang hal ini. Saya mengerti kondisinya. Lalu sudah sangkut paut dengan gereja. Yang kita tahu hari ini adalah bahwa kasus Pak Joni ini kan yang beliau sedang hadapi dan sedang proses hukum adalah kasus korupsi ya. Duduk berdiri perkaranya seperti apa, prosesnya seperti apa, endingnya seperti apa, masih terus berjalan. Tapi sejauh ini yang terdengar di Indonesia, apalagi media sosial sekarang ini, dengan adanya YouTube, Facebook, TikTok, lalu media nasional, macam-macam TV itu semua salah satu dari begitu banyak masalah di bangsa kita. Salah satu yang sangat menyolok adalah persoalan kasusnya Bapak ex-menteri ya, Pak Johnny G. Plate, di mana dari aliran-aliran dana yang disalurkan dan dipersoalkan. Saya kemarin saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mel Atok. Pada kesempatan ini saya menyapa saudara sekalian dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, terus mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan hidup kita. Saya baru nonton di TikTok
dengan judul Breaking News seputaran penggalan di Kompas TV. Kelihatannya persidangan dari kasus Pak Joni Plate. Dan saya kaget karena di video ini mereka tulis bahwa memalukan, gereja di NTT terima uang haram Joni Plate. Nah, ini tentu mengagetkan kami semua, khususnya saya orang NTT, dan juga saya adalah warga gereja, bahkan saya adalah rohaniwan. Saya sedikit kasih dengar penggalannya ya, Pak Hakim atau siapa ini, ya Hakim kayaknya yang sedang baca kasus Pak Joni Plate ya. Joni Plate selama kurun waktu 2021 sampai 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjunta berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. 9. Terdakwa Joni Plate memerintahkan Anan Ahmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Joni Plate, yaitu A. Pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. B. Pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. C. Pada Maret 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. D. Pada Maret 2022 sebesar 1 miliar kepada Keuskupan Diocese Kupang. 10. Terdakwa Joni Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan... Ya, jadi itu sedikit saya rasa kita semua orang NTT tentu dikagetkan dengan berita ini. Adapun saya membuat video ini karena ada menyebut 2 gereja besar di NTT, yaitu gereja Katolik dan gereja Gemit. Dan kalau sudah bicara gereja, kami semua menyadari bahwa gereja ya, kalau bicara gereja ya kami orang Kristen lah ya. Itu sudah tidak pandang Katolik atau Protestan. Saya bicara ini walaupun memang kalau organisasi saya tentu tidak menerima uang itu atau uang seperti itu, tetapi melalui video ini saya yakin sekali bahwa baik keuskupan Katolik di Kupang atau yang mungkin di beberapa daerah lain di NTT, termasuk GMIT yang dimaksud adalah gereja Gemit, menerima bantuan itu. Saya yakin bahwa rohaniwan, petinggi-petinggi gereja, pejabat-pejabat gereja Katolik yang berwenang berurusan dengan bantuan itu, maupun petinggi atau pejabat gereja Masih Injili di Timor, saya yakin sekali bahwa hamba-hamba Tuhan ini mereka tidak tahu menau ini dana halal atau dana haram. Soalnya sifatnya kan bantuan. Soal kasus Pak Joni Plate seperti apa kan masih terus dalam proses hukum ya, kita tidak tahu seperti apa duduk berdirinya. Saya pribadi sebagai anak NTT, rohaniwan NTT, melihat apa yang Pak Joni Plate alami, tentu kita mendukung doa supaya semuanya terang benderang, dan khususnya tentu Pak Joni Plate dan keluarga dikuatkan menghadapi persoalan ini. Tapi saya memang tergerak buat video ini karena menyebut nama gereja. Bapak Ibu terkasih tahu bahwa soal gereja, kalau sudah bicara tentang gereja yang Katolik, gereja yang universal atau kami kenal di dalam pengakuan iman rasuli versi Protestan, gereja yang kudus dan am, berarti itu sudah bicara gereja, tidak pandang denominasi. Sekali lagi, kalau organisasi saya, kami tidak terima bantuan itu ya. Saya belum pernah dengar. Kalaupun andai kata ada terima, andai kata ya, kalau saya tahu saya tidak ada. Tapi andai kata terima, atau mungkin teman-teman dari gereja lain, atau mungkin agama lain, saya yakin ya, andai kata itu benar-benar uang yang tidak benar, saya yakin orang NTT pasti tidak tahu. Yang mereka tahu ini bantuan ya, bantuan dari
Pak Joni Plate dan tim, atau bagaimana namanya, kalau kita ada bencana, ada apa, bantuan datang, ini kita kan sudah tidak tahu lagi ini dari mana, uang haram halal siapa mau cek. Kita posisi ada dalam musibah kan. Jadi saya sebagai warga gereja, sebagai hamba Tuhan, gereja Katolik maupun gereja Gemit itu adalah saudara kami. Soal isi pengajaran kami beda-beda, ada yang tidak sama, itu kita tinggalkan dulu. Saya tidak sedang bahas itu. Saya tidak selalu melihat perbedaan, tapi saya juga melihat persamaan-persamaan, karena kami baik Katolik, baik Protestan maupun saya gereja karismatik, kami sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan, dan dalam percaya kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kami diajarkan di dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tidak ada kita yang sempurna, termasuk saya yang membuat respon dukungan, dan sekali lagi dukungan saya, kita berdoa buat Pak Joni Plate atau siapapun pejabat asal NTT yang kena musibah karena mungkin memang melanggar hukum dan lain sebagainya. Kita tidak tahu lah duduk berdirinya seperti apa. Kita berdoa supaya yang terbaik, dan apalagi sudah menyangkut orang NTT, apalagi menyangkut gereja, kita berdoa supaya masalah ini cepat ada titik terang, cepat selesai. Karena saya lihat di sebuah akun TikTok itu viralnya luar biasa. Viralnya, yang paling bikin viral adalah itu dana masuk ke gereja, ya, ke uskupan di Kupang sini, dan juga di gereja Gemit, ya. Kalau tidak salah yang saya nonton itu di Gemit mungkin kisaran 250 juta. Lalu di keuskupan mungkin 1 miliar. Ya. Ya, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, tadi ya sahabat sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Mel Otok ini, bahwasannya dari aliran dana ini ada yang masuk ke yayasan Katolik ataupun gereja Gemit ya. Nah, kita akan mencoba melansir sebuah situs, yakni dari kompas.com ya, kompas.tv. Nah, di sini teman-teman atau sahabat Pila bisa melihat bahwasannya disebut terima dana dari Joni Plate, Yayasan Arnoldus Kupang siap kembalikan utuh. Nah, Yayasan Arnoldus Kupang ini merupakan salah satu yang disebutkan oleh tuntutan jaksa, ya, tuntutan jaksa pada persidangan Joni Plate kemarin, yang menerima gratifikasi ataupun aliran dana dari korupsinya Joni Plate. Seperti halnya kita baca ya beritanya, dilansir dari kompas.tv. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Joni Plate disebut memberikan sumbangan dana kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang. Karena itu yayasan itu pun siap mengembalikan sumbangan dana senilai 500 juta dari Joni Plate apabila terbukti dari aliran dana korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Nah, terus dikatakan pula, apabila terbukti dana tersebut bersumber dari korupsi, maka Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus siap untuk mengembalikan dana secara utuh, kata pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, Peter Julius Jacinto, SPD, dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, NTT, Jumat tanggal 30 bulan 6 2023. Julius Jacinto mengatakan hal itu terkait adanya aliran dana kasus korupsi BTS 4G Kominfo RI yang diungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni, maaf ya.
Dilansir dari Antara, Julius menjelaskan, Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus memang menerima dana bantuan sebesar 500 juta dari Johnny G. Plate pada Maret 2022. Sesuai pernyataan yang bersangkutan saat menghadiri undangan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang pada tanggal 23 Februari 2022. Dia menjelaskan, konteks pemberian sumbangan itu terjadi saat Johnny G. Plate diundang oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk meresmikan gedung rektorat dan Aulia Santa Maria Immaculata Universitas Katolik Widya Mandira di kampus Pengpui, Kupang, NTT pada tanggal 23 Februari 2022. Dana sumbangan itu disampaikan sebagai sumbangan pribadi dan spontan oleh Johnny G. Plate ya, pada akhir sambutan peresmian gedung-gedung tersebut sebagai kontribusi untuk pengembangan peralatan dan sistem teknologi informasi di Universitas Katolik Widya Mandira, kata Julius Jacinto. Mantan Rektor Katolik Widya Mandira itu mengaku prihatin ketika mengetahui informasi tentang kemungkinan dana tersebut bukan bersumber dari dana pribadi Johnny Plate seperti disampaikan dalam sidang pengadilan tipikor itu. Kami bersedia memberikan keterangan apabila diperlukan, ujar Julius Jacinto. Dia menjelaskan apabila dana terbukti sumbangan 500 juta itu diberikan Johnny G. Plate bersumber dari dana korupsi, maka Yayasan Pendidikan Arnoldus siap mengembalikan secara utuh. Sebelumnya, Johnny G. Plate didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar berbagai ketentuan dan pelaksanaan dalam pembangunan proyek Menara Base Transceiver atau BTS 4G Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Ada juga berita yang dilansir dari situs online lain. Namun sebelumnya kita akan melihat kembali pernyataan daripada Pak Pendeta Mel Atok ini terkait dengan adanya kasus dugaan korupsi ataupun aliran dana yang masuk ke dalam Yayasan Pendidikan Katolik dan salah satu gereja yang ada di NTT. Kita simak kembali, sahabat. Dan itu ternyata jadi masalah begitu. Bagi kasusnya Pak Joni dalam pengadilan itu dibacakan dan live di Kompas TV dan rame di media. Kalau saudara klik saja itu sudah semua ada, dia punya berita di sana. Nah, ini memang karena sudah sangkut paut dengan dua gereja besar, yaitu Katolik dan Gemit. Nah, ini tentu saya sering mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya soroti perbedaan-perbedaan di dalam gereja. Semua gereja punya doktrin, punya ajaran sendiri. Tetapi di sisi lain kita juga harus lihat persamaan. Saya pribadi tidak hanya mau melihat perbedaan-perbedaan, ya, seperti gereja Katolik dan gereja Gemit. Ini kan sama-sama gereja, ya. Sekalipun ada perbedaan, tapi kita semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saya sendiri bukan Gemit, bukan Katolik, saya GSJA. Dan saya lihat di grup kami pendeta-pendeta juga membahas dalam artian ya kita rasa bersimpati dengan peristiwa yang dialami oleh Pak Johnny Plate yang kemudian menyeret dua gereja besar ini. Kalau kami dari gereja sama sekali tidak dapat dana apapun begitu ya. Saya yakin dalam respon saya kemarin dan hari ini ada pertanyaan, saya yakin bahwa petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat gereja Katolik maupun Gemit yang berurusan dengan aliran dana itu pasti tidak tahu. Tidak mungkin pejabat-pejabat gereja sudah tahu
itu uang korupsi lalu mereka terima? Saya yakin tidak. Ya. Iya, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, di sini ada pernyataan dari Pendeta Mel Atok ya, yang menyatakan bahwasannya para petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat yang ada di kedua gereja yang disebutkan itu, yang pertama tadi Yayasan Katolik ya, kan tadi udah disebutkan ya beritanya dari Kompas TV kayak gitu, dan salah satu lagi dari Gemit, bahwasannya tidak mengetahui sumber daripada dana tersebut yang diberikan kepada yayasannya. Jika bukan bersumber daripada dana pribadi Johnny Plate, melainkan dari dana hasil korupsi pengadaan BTS atau base transceiver ya, 4G, maka pihak yayasan siap mengembalikan secara utuh dana yang diterimanya, dan angkanya pun sama disebutkan. Begitu juga dengan gereja GMIT Masehi Injil ya. Ini ada beritanya dari CNN ya. Dari CNN, ini CNN Indonesia. Gereja Masehi Injil NTT buka suara soal aliran dana dari Johnny Plate. Seperti apa nih? Kita akan baca. Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Timor atau MS Gemit mengaku tidak pernah ada aliran dana dari Johnny Plate sebesar 250 juta yang masuk ke rekening gereja, sebagaimana yang diungkapkan jaksa penuntut umum saat sidang perdana kasus korupsi BTS. Dalam kasus korupsi BTS ini, kerugian negara ditaksir 8,1 triliun rupiah. Ke rekening kami, sebagai majelis sinode, sebagai lembaga, itu tidak ada, kata Sekretaris GMIT, Pendeta Yusuf Nakmopa kepada CNN, Rabu tanggal 28 bulan 6. Justru kalau tadi yang di pendidikan Katolik memang mengakui ya, memang ada aliran dana atau pemberian dana yang bersifat sumbangan, namun tidak tahu berasal dari mana. Apakah itu berasal dari dana pribadinya ataupun bukan, dia juga tidak tahu. Berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh Gemit ini atau Majelis Injil Gereja Masehi di Timor ya, gitu. Yusuf memang menerima informasi adanya penyerahan bantuan dana sebesar 250 juta dari Johnny Plate pada 2021 dalam sebuah kegiatan pemuda Gemit. Itu Pak Johnny Plate diundang sebagai Menteri Kominfo, ujar Yusuf yang mengaku tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya kemudian menyerahkan dana sebesar 200 juta secara simbolis sebagai dana peduli pendidikan kepada panitia. Loh, kok ini terbalik ya sahabat? Ada bisa dijelaskan di sini nih. Tadi di awal dikatakan bahwasannya Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Timor GS Gemit mengaku di sini ya, mengaku tidak pernah ada aliran dana dari Johnny Plate sebesar 250 juta yang masuk ke rekening gereja. Ini yang pertama ya. Terus juga ke rekening kami sebagai majelis Majelis Sinode sebagai lembaga itu tak ada atau tidak ada. Ini kata sekretarisnya nih ya, kata sekretarisnya MS Gemit Pendeta Yusuf Nakmova. Tapi di bawah ini dalam sambutannya Johnny Plate kemudian menyerahkan bantuan 250 juta secara simbolis sebagai dana peduli pendidikan panitia kegiatan pengurus pemuda Gemit. Karena diserahkan secara simbolis, penyerahan dana dilakukan melalui transfer
namun pihak gereja tidak mengetahui aliran dana tersebut dikirim. Masa iya ya? Kan ini udah tahu nih ada penjelasan simbolis. Masa iya nggak ada di kegiatannya ya? Masa iya nggak ada reportnya gitu ya? Ini patut dicurigai nih Gemit ini nih. Bagaimana? Apakah bisa di tracking? Dan itu sudah terbukti di pengadilan bahwasannya ada penyerahan dana, tanggal berapa, jam berapa itu ada gitu. Tapi di sini di pertama tadi di atas mengetahui tidak ada aliran dana, tapi di bawah sini dalam sambutan Johnny Plate menyerahkan bantuan, otomatis ada bantuan yang diberikan. Waktu kegiatan itu pemuda yang menerima. Nah, waktu kegiatan itu pemuda yang menerima, panitia dan pemuda GMIT waktu itu tidak diserahkan uang kontan atau uang tunai. Ya iya ya, masa iya ada pas waktu kegiatan dikasih uang kontan gitu 250 juta gitu. Ada aja nih Pak Yusuf ini. Ya pasti berbentuk cek atau berbentuk transfer, mungkin bisa aja gitu loh. Dan itu bisa dibuktikan di PPATK nantinya. Uang itu tidak dikonfirmasikan kepada kami sebagai majelis sinode, sebagai lembaga. MS Gemit tidak tahu tentang adanya aliran dana tersebut. Imbuh Yusuf. Dia menerangkan MS Sinode memiliki sistem keuangan satu pintu, sehingga jika ada bantuan atau ada dana yang masuk harusnya masuk ke rekening MS Gemit. Namun selama ini tidak pernah ada transferan dari Johnny Plate. Kami di GMIT di gereja itu sistem keuangan satu pintu, istilahnya semua keuangan harus masuk ke sinode, rekening MS atau majelis sinode, kata Yusuf. Nah ini yang bingung ya. Pihaknya baru mengetahui tentang adanya aliran dana ke Gemit sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan JPU setelah berita viral. Namun Yusuf tidak membantah pelaksanaan kegiatan musyawarah pelayanan pemuda tersebut adalah pemuda GMIT. Tapi intinya karena bantuan itu diserahkan dalam suatu momen kegiatan pemuda GMIT dan sudah viral, kami tidak sangkal itu. Tegasnya. Untuk itu pihak MS Gemit akan melakukan pertemuan dengan pengurus pemuda GMIT dan panitia pelaksana musyawarah pelaksanaan pemuda untuk meminta klarifikasi aliran dana tersebut Senin pekan depan. Nah jadi sahabat, ini semua jadi merembet kemana-mana gitu ya, merembet kemana-mana. Namun balik lagi tadi pernyataan, mudah-mudahan pernyataan yang baik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok maupun oleh tadi Julius Yasinta, terus juga oleh Pak Yusuf ini dari GMIT, mudah-mudahan benar adanya. Jadi mudah-mudahan mereka menerima bantuan ini tidak mengetahui apa ataupun dari mana. Namun di satu sisi kita prihatin dengan adanya ini, dengan adanya kasus korupsi yang menyeret agama, walaupun itu memang bukan agama Muslim, tapi itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air gitu loh. Jadi jangan sampai dengan adanya kasus ini kita malah terjadi perpecahan. Nah, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, sebagai akhir daripada reaksi kali ini kita akan sambung sedikit kembali apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Bahkan di berita terbaru saya lihat bahwa itu gereja di NTT baik Katolik Gemit siap mengembalikan uang itu karena mereka tidak tahu. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen harus bersuara ini bahwa tidak mungkin gereja tahu. Saya yakin pejabat-pejabat gereja tidak tahu. Namanya kita nih, kadang-kadang kita tidak tahu orang kasih bantuan nih uang dari mana. Saya punya pengalaman saja. Saya pergi ke satu daerah, saya tidak mau menyebut tempatnya. Itu ada pengusaha itu yang ternyata memang pengusaha itu seorang buronan yang tipu banyak orang. Dia kaya karena tipu. Tapi itu pengusaha ini namanya pendeta ini kan tidak tahu. Dia kumpul itu puluhan bahkan ratusan pendeta. Lalu dia kasih jalan ke Israel.
Nah, ini pendeta-pendeta ini tidak tahu, padahal ini orang ini buronan. Uangnya, kekayaannya tuh hasil menyusahkan orang, hasil korupsi. Orang kan tidak tahu. Nah, inilah pendeta nih kan beda ya. Pendeta kita sekarang, pejabat-pejabat, saya pikir di semua gereja termasuk saya, mungkin kita beda lah dengan Samuel, Elia, Elisa. Elisa itu, Naaman datang bawa harta, ini Elisa tidak mau terima sama sekali. Ya, saya yakin masih ada pendeta-pendeta jenis ini. Saya lihat ya, ini kita jujur aja ya, kita bukan seperti level Samuel atau Elisa yang wow luar biasa sekali, ya. Atau kita juga level Simon Petrus yang ketika Ananias dan Safira tipu, langsung tahu. Petrus bilang, Roh Kudus, lu mendustai Roh Kudus. Langsung karena tampar suami mati. Istri datang tipu, langsung Roh Kudus juga hantam, mati lagi. Ya, saya pakai kata tampar, pakai hantam, itu maksudnya penghukuman ya. Nah, sekarang dari fakta ini, bahwa ketahuan kita semua ini perlu banyak bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak punya kepekaan, ya, tentang ini uang dari mana dan lain sebagainya. Nah, karena mungkin kondisi inilah, saya pikir namanya pejabat-pejabat di gereja Katolik maupun, maksudnya rohaniwan di gereja Katolik maupun di gereja Gemit yang berurusan dengan aliran dana itu, saya yakin manusia terbatas. Saya sendiri, saya rasa saya juga pernah ya kecolongan dalam hal begitu. Ya, kita tidak tahu soalnya. Iya, sahabat Pilar dimanapun sahabat Pilar berada. Jadi jelas ya apa namanya, bahwa kasus daripada Johnny Plate ini menyeret semuanya kepada pusaran mengenai aliran dana tersebut. Namun sekali lagi kami dari Panji Islam Media salut dan rasa hormat saya kepada Pak Pendeta Mel Atok yang memang jujur dalam mengatakan bahwasanya dia juga pernah dulu sempat kecolongan adanya aliran dana yang berasal dari yang tidak semestinya didapatkan. Dan memang dari Pendeta Mel Atok sendiri mungkin tidak semua para pendeta atau rohaniawan itu berlaku seperti itu. Ya memang ya Pak Pendeta, mungkin itu hanya oknum-oknum saja. Tidak hanya di agama Anda, tapi di agama kami pun sebagai umat muslim ada juga. Namun itu kembali hanya satu oknum, 1, 2, 3 oknum lah yang berbuat seperti itu. Dan mirisnya lagi, dari oknum-oknum ini selalu terkait dengan stigma agama yang diyakininya. Baik sahabat Pilar dimanapun sahabat Pilar berada, demikian reaksi singkat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasannya arif dan bijaksanalah dalam menerima sebuah bantuan, tidak tergesa-gesa karena diberi bantuan besar langsung diterima begitu saja tanpa mengetahui asal usul daripada dana bantuan tersebut. Ujung-ujungnya kan jadi masalah hukum juga gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih sahabat atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam sebuah reaksi video. Dan tetap terus pantengin Panji Islam Media. Bagi sahabat-sahabat yang baru menemui atau baru menemukan channel ini, tekan like, share, komen, dan notifikasinya, lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru kami. Sekali lagi terima kasih sahabat atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.